Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, juga Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur dan para pengurusnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabu hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di masjid Allah ini, Masjid Ar-Rasyid, dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kewajiban untuk terus belajar, lebih-lebih mempelajari tuntunan Al-Quranul Karim sambil diniati i'tikaf lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, Allah ridha kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan, kita hemat waktu. Pada kesempatan siang ini adalah pertemuan yang kedua mengkaji Quran surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah yaitu kabar gembira dari Allah, janji kemenangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kafir, terutama kafir Quraisy. Para ulama tafsir kemarin kita sudah bahas, itu banyak versi tentang makna inna fatahna laka fatham mubina, tapi mayoritas memilih pendapat yang menyatakan itu diawali dari perjanjian Hudaybiyah yang kemudian melahirkan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Perjanjian Hudaybiyah diawali dari Bai'atul Ridwan, satu kesepakatan dari orang-orang yang beriman untuk melawan terhadap orang-orang kafir yang telah diinformasikan membunuh utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kemarin sudah bahas, insyaallah bisa panjenengan lihat di YouTube-nya yang di-upload oleh kawan-kawan dari Takmir Masjid Ar-Rasyid ini. Kita lanjutkan pada kesempatan siang ini, kita coba membahas Quran surah Al-Fatah ayat 4 sampai 5. Kalau masih berkenan duduk lebih lama, kita lanjutkan lagi. Kalau yang pegang mushaf bisa sambil dibuka Al-Qurannya. Kita baca sama-sama, ya, berharap pahala dari Allah setiap huruf yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar
tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Para jemaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah ya, alladzi anzalas sakinata, yang telah menurunkan as-sakinah, sakinah, ketentraman, ketumakninahan, tumakninah, fi qulubil mu'minin, di hati-hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka orang yang beriman itu bertambah imannya ma'a imanihim, bersama dengan iman mereka sebelumnya. Baik, coba kita pahami apa yang bisa kita ambil hikmah pesan dari ayat ini. Baik, saya awali dari awal kata dari ayat ini. Ini akan berbeda dengan kajian sebelumnya. Ayat yang pertama, kalau panjenengan baca surah Al-Fatah ini, diawali dengan kata inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memastikan kemenangan bagimu Muhammad. Perhatikan ini, jadi bahasa ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengajak langsung. Allah yang berfirman mengajak langsung kepada Nabi Muhammad, seakan-akan berhadapan antara mutakallim dengan mukhatab, antara yang berbicara dengan yang diajak bicara. Sementara pada ayat ini, kalau panjenengan lihat ya, diawali dengan kata huwallazi, dialah Allah, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Jadi ini menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, bukan saya. Kalau sebelumnya kami, tidak menggunakan kami yang telah menurunkan ketenangan, tidak begitu, tapi terganti dengan kata dia. Apa pesannya kira-kira? Baik, para jemaah, ini kalau dalam bahasa, dalam sastra Arab, sastra Al-Quran disebut dengan uslub iltifat. Jadi gaya bahasa yang ada perubahan mendadak dari kami menjadi dia. Semestinya kalau linear, kami menjanjikan kemenangan padamu Muhammad, kami pula yang telah menurunkan ketenangan itu pada hati orang-orang beriman itu. Tapi ini tidak menggunakan kata dia. Apa kira-kira pesannya? Baik, begini para jamaah rahimakumullah. Ketika janji kemenangan itu menggunakan kata kami atau kami untuk Allah, itu menunjukkan di ta'zim, dengan kembali ingat-ingat kajian sebelumnya. Jadi kalau ada kami, ya, khawatir lupa ya, karena panjenengan terlalu banyak kesibukan. Kalau ada kami dalam Al-Quran, itu pertama li ta'zim, menunjukkan keagungan Allah. Yang kedua, menunjukkan Allah memandang penting keterlibatan kita untuk mewujudkan kemenangan Islam. Itu tentu tidak hanya pasrah kepada Allah. Itu kita harus terlibat untuk mewujudkan kemenangan itu. Baik. Nah, ketika ada kami, itu terhadap janji kemenangan itu beda kalau Allah menggunakan dia, menjanjikan padamu kemenangan, itu akan beda. Apa bedanya?
janji kemenangan itu akan terasa lebih kuat efeknya ketika seakan-akan Allah berhadapan langsung dengan kita, dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat saat itu, atau dengan kaum muslimin. Kami yang janjikan kamu kemenangan. Kalau Allah bicara begitu, apa efeknya? Efek komunikasinya, efek pesannya. Tentu keyakinan itu akan terdorong dengan sangat kuat. Karena langsung kita berhadapan dengan Allah yang menjanjikan kemenangan itu. Nah, sementara ketika Allah ingin menginformasikan bagaimana cara Allah agar kemenangan itu terwujud, Allah menggunakan kata dia yang telah menurunkan ketenangan di hati orang beriman itu. Ini ingin menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan diri kita. Panjenengan, ibu-ibu, perempuan, jadi misalkan ada laki-laki senang sampean, dia menggunakan kata dia. Padahal yang dimaksudkan khusus jenengan, itu akan lebih meresap itu. Kalau si dia memang gak ada duanya buat saya, nah, itu beda. Kalau itu diucapkan orang yang mencintai, itu beda. Artinya demikian dekatnya, tidak perlu sebutkan namanya, sudah menunjuk pada satu orang yang memang khusus ada di hatinya. Nah, ketika Allah mengajarkan kita melihat ini, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, bahwa sungguhnya dalam hati kita itu harus mampu untuk merasakan dekatnya Allah kepada kita, karena dialah yang akan menurunkan kepada kita ketenangan di hati kita. Itu menunjukkan kedekatan. Jadi efek komunikasinya akan beda. Makanya para ulama biasanya akan mengartikan kul, katakan, ucapkan, yakinkan olehmu, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah, dia Allah, dia Allah. Langsung kita ini dia. Sama dengan kul huwallahu ahad. Panjenengan kembali coba cari YouTube-nya kajian Al-Ikhlas. Kenapa pakai itu menunjukkan kedekatan dengan Allah. Dia yang diingat, dia yang diharapkan, dia yang dibicarakan, Allahu ahad. Baik, mudah-mudahan masih nyambung dengan kajian-kajian sebelumnya. Baik, itu pesan kenapa ada perubahan dari kata kami berubah menjadi dia. Kalau dalam bahasa Indonesia ini uraian begini akan ditolak oleh pembimbing skripsi, ya, tesis, apalagi disertasi. Wah, ini paragraf yang nggak benar ya. Semula kami, ganti dia, apa itu? Tapi itulah luar biasa Al-Quran yang tidak dimiliki oleh sastra selain Al-Quranul Karim. Baik, coba lanjutkan kajiannya. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menggunakan kata anzala, telah menurunkan. Padahal ini belum ya. As-sakinata, ketenangan, ayat tuma'ninah fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jadi di antara faktor penentu kenapa kemudian setelah bai'atul ridwan, kesepakatan untuk membela Islam, ya, kemudian berlanjut kepada perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, itu kemudian menjadi penentu kemenangannya. Di antara yang pertama adalah ada ketenangan yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman di hati mereka. Karena ini faktor kunci untuk menang. Dalam perang yang menakutkan itu harus ada hati yang kuat, yang tegar, yang tidak mudah takut, nggak gentar, mati pun nggak ada masalah. Nggak itu panjenengan kalau kembali pada zaman-zaman dulu ya sebatas refleksi lah begitu. Kenapa ada orang-orang yang mau mati bunuh diri gitu ya? Untuk ngebom bangsanya sendiri gitu ya, ala teroris itu. Itu karena sudah ditanamkan doktrin ketenangan begitu, meskipun salah pemanfaatannya gitu. Kamu nanti surga gitu ya.
Padahal itu bukan jihad kan begitu. Doktrin salah. Akhirnya termakan doktrin yang keliru itu, meskipun dia bunuh diri, dia mau begitu. Ini bahayanya menyalahgunakan doktrin-doktrin sesat gitu. Pada akhirnya apa? Insya Allah akan penyesalan dia. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah ya, seluruh kita itu. Baik. Kemudian seringkali Allah menggunakan kata kadzab fi'il madhi, bentuk lampau. Di sini anzala, telah menurunkan, padahal itu belum. Ketika bai'atul ridwan, ada perjanjian Hudaybiyah, Allah turunkan kemudian ketenangan. Jangan gentar. Hati ini menjadi kuat gitu. Padahal saat itu belum turun kan begitu. Kenapa kemudian pakai anzala ya fi'il madhi? Saya sering menyampaikan, tapi saya ingatkan kembali kepada panjenengan semua, dalam Al-Quran seringkali menggunakan kata bentuk lampau, telah terjadi, tapi maknanya ditahqiqil wuqu', untuk memastikan bahwa itu terjadi. Banyak dalam Al-Quran itu. Bentuknya kata kerja lampau, tapi maunya memastikan terjadi, seakan-akan telah terjadi, padahal masih akan terjadi. Kiamat itu banyak menggunakan kata bentuk lampau. Idza waqa'atil waqi'ah. Jika kiamat telah terjadi. Nah, ini kalau orang nggak paham Al-Quran, dia akan apa Al-Quran ini? Kiamat belum terjadi, tapi informasinya pakai waqa'ah, bukan yuqi'u. Pakai waqa'ah, telah terjadi. Padahal itu maknanya seakan-akan telah terjadi, sehingga disebut dengan litahqiqil wuqu', pasti akan terjadi. Sehingga untuk meyakinkan itu menggunakan kata bentuk lampau. Termasuk pada ayat ini Allah katakan huwallazi anzala. Allah telah menurunkan. Maknanya dialah Allah yang pasti akan menurunkan as-sakinah, ketenangan. Jadi makanya pernikahan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, kan gitu ya. Dari ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, kan jadi sakinah, litaskunu ilaiha. Jadi laki-laki itu akan menjadi tenang kalau dia ketemu, dia sudah menikah. Jadi laki-laki yang keras, tegas akan menjadi tenang ketika bertemu dengan sosok perempuan yang penuh dengan kelembutan. Maka sebut dengan sakinah. Tapi jangan lupa, sakinah itu maknanya tenang. Tapi ada dari turun kata sakinah itu sikin namanya. Sikin itu pisau. Lating, jangan matur lating. Artinya perempuan akan membuat seorang laki-laki menjadi sakinah, tenang, kalau perempuan itu diperlakukan dengan baik. Kira-kira begitu Ibu ya. Kalau laki-lakinya baik, perempuan akan lebih baik. Tapi kalau si suami nggak baik ya, mengancam, menelantarkan perempuan itu, perempuan akan menjadi sikin, menjadi pisau, sehingga menjadi ras terkuat di muka bumi ini. Kan begitu Ibu ya, ada ras terkuat, perempuan ras terkuat. Sehebat apapun laki-laki, suami itu kalau di depan perempuan menjadi tak berkutik gitu. Ya. Baik. Nah, kemenangan yang akan didapat oleh kaum muslimin saat kaum mukmin itu kata kunci pertama, karena ada ketenangan dalam hatinya. Dari ketenangan hati itu liyazdadu imanan ma'a imanihim, sehingga mereka bisa bertambah imannya bersama dengan iman mereka sebelumnya. Ini yang mungkin agak bingung Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ada tafsir dari Ibnu Abbas ya dalam kitab Tafsir Al-Munir ini. Jadi makna liyazdadu imanan ma'imanihim itu pada awalnya orang yang beriman itu mungkin dalam hatinya hanya kenal Allah dengan syahadatain ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin kenal itu.
Dia yakin Allah Tuhannya. Tapi dengan kemantapan hati, ketenangan hati, itu akan ada tambahan iman. Makanya iman itu bisa bertambah ketika hatinya sudah mantap, sudah tenang. Apa kata Ibnu Abbas? Ketika diwajibkan sholat, dia siap. Karena hatinya sudah mantap. Ketika diwajibkan zakat, dia siap. Ketika diwajibkan puasa, dia siap. Siap nggak dengan puasa bentar lagi nih? Nah, bentar lagi tahun depan, minggu depan. Puasa itu mau bikin lapar, bikin haus. Kira-kira penjenengan gembira nggak kalau ketemu dengan Ramadan? Gembira nggak? Siap, gembira. Padahal Ramadan bikin lapar, bikin haus. Kenapa gembira? Karena di balik haus dan laparnya puasa Ramadan itu banyak hikmah dan fadilah yang luar biasa. Banyak orang mau minum jamu meskipun pahit, bahkan beli. Karena di balik pahitnya jamu itu ada khasiat yang luar biasa, kan gitu. Beli itu. Jangan kemudian enggak, saya enggak mau bayar, pahit jamunya, enggak bisa. Beli, bayar. Tapi kita mau bayar. Karena ada khasiatnya. Jadi kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu rahimakumullah, makna liyazdadu imanihim itu maknanya awalnya mereka hanya yakin Allah. Tapi kemudian ketika diwajibkan sholat, dia laksanakan. Ketika kewajiban zakat, dia zakat. Ketika puasa, dia puasa. Ketika haji, dia haji. Ketika diperintahkan jihad, dia jihad. Makanya disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Masih ingat kalau ada kata diwajibkan atas. Ini enggak ada yang mewajibkan. Kutiba alaihimul qitalu, diwajibkan atas kalian berperang. Enggak ada yang mewajibkan. Maknanya apa? Meskipun hakikatnya kembali kepada Allah, tapi sungguhnya setiap negara itu harus memperkuat pasukan perangnya meskipun tidak diwajibkan berperang. Karena kewajiban untuk mempertahankan diri itu naluri manusia. Jadi seandainya Allah enggak mewajibkan berperang, manusia dengan sendirinya akan memperkuat dirinya untuk jaga-jaga, kan gitu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Sehingga ketika ada kewajiban jihad, mereka dengan mantap hati maju, kan gitu. Nah, ini ketenangan jiwa. Panjenengan sebagai para medis, sebagai dokter, sebagai para medis, itu kalau menangani pasien, ya meskipun ilmunya ada, tapi hatinya nggak tenang, kacau itu. Bisa salah suntik itu, kan gitu. Jadi ketika ilmu ada, dilakukan dengan tenang, akan melahirkan ilmu baru. Karena setiap menangani pasien, saya yakin tidak akan sama antara satu pasien yang satu dengan pasien yang lain. Pasti ada bedanya. Minimal waktu beda. Ada yang sakit gitu ya. Minimal gitu kan ya. Minimal beda reaksinya beda gitu. Nah, itu ilmu baru itu. Ilmu baru. Ada yang senyum gitu. Disuntik senyum gitu ya. Ada orang paling takut dengan jarum suntik ya. Jadi mau disuntik itu mau meretang gitu. Meretang. Tenang Pak, meletak sakit. Bocah, kenapa tak bisa nih? Meretang kan. Tak ini menjenengan. Dokter suka nyuntik, nggak tahu berani nggak disuntik gitu ya. Baik, kembali pada soal rahimakumullah. Jadi kata kunci yang pertama untuk menang itu hati ini harus tenang, harus ini mantap. Maka insya Allah akan hadir kemenangan. Termasuk dalam profesi apapun gitu ya. Nah, kita laksanakan dengan tenang. Jangan gugup, jangan takut, apalagi dengan emosional bisa kalah gitu. Baik. Setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah,
Allah kemudian memberikan informasi baru yang mungkin bagi kaum mukminin saat itu sebagai sesuatu yang baru. Apa? Allah bilang begini, lanjutan ayatnya, walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah junudus samawati wal ard, pasukan-pasukan langit dan pasukan bumi. Artinya berperang itu, Bapak Ibu rahimakumullah, itu jangan hanya melihat pasukan yang ada ketika berhadapan. Dulu kan tidak pakai pedang. Jangan hanya lihat itu. Allah punya banyak pasukan. Satu di antara pasukan yang Allah berikan bukti bahwa Allah punya pasukan yang tak terlihat itu adalah ketika perang Badar. Para ulama tafsir jelas menyatakan bahwa meskipun jumlah pasukan kaum muslimin itu sepertiga dari pasukan orang-orang kafir dengan persenjataan yang jauh dari lengkap, tapi ketika perang itu Allah turunkan pasukan malaikat, kan begitu. Sehingga perang Badar itu perang paling dahsyat dan perang yang kemenangannya itu membuat gentar orang kafir, hanya sepertiga mampu mengalahkan, kan begitu. Ya kan luar biasa itu. Mereka menjadi berpikir ulang gitu, kalau nanti mau nyerang itu harus bawa pasukan jauh lebih besar. Kali situ ada pasukan Allah yang tidak terlihat. Para ulama tafsir katakan itulah para malaikat yang diturunkan oleh Allah. Jadi Allah punya banyak pasukan, pasukan dalam bentuk manusia ya, pasukan dalam bentuk malaikat ya, bahkan pasukan setan ya. Ada lagi pasukan yang mungkin kita tidak memahami mana itu. Allah punya pasukan langit. Disebutkan di tafsir ini, pasukan langit bentuknya angin. Kalau Allah ingin menghancurkan satu pasukan, itu bisa mengirim angin. Atau kalau ketika periode pada peristiwa tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah turunkan pasukan burung ababil. Itu pasukan Allah. Allah bisa mengerahkan banyak pasukan. Allah kadang kirimkan pasukan api. Para ulama, para orang-orang kita ya barusan ini ketika Amerika begitu arogannya membantu Israel, Allah kirim pasukan api. Dan begitu. Banyak menyenang baca kisah-kisah zaman dulu. Pasukan air itu di pasukan Allah. Ya kalau air sedikit mungkin menjadi rahmat, hujan sedikit menjadi rahmat. Tapi kalau Allah ingin mengadab satu kaum, bisa saja Allah kirimkan hujan luar biasa. Itu terjadi pada peristiwa Nabi Nuh, dan kita mengalami kemarin kan di Sumatera itu ya, luar biasa itu kan, mestinya menjadi pelajaran kan begitu pada kita semua. Banyak pasukan Allah sehingga Allah menyatakan dalam ayat ini walillahi junudus samawati wal ard. Jangan gentar, ayo mantapkan hatimu, tapi kamu harus berikhtiar maksimal karena Allah yang menjanjikannya dengan menggunakan kata kami. Jangan gentar. Kenapa? Karena di antara faktornya Allah menyatakan lillahi junudus samawati wal ard. Allah punya banyak pasukan. Nah kalau begini ini kan tenang. Mungkin jumlah pasukan kita terbatas, senjata terbatas, tapi yakin Allah punya pasukan-pasukan yang mungkin tidak kita duga-duga. Termasuk ini pelajaran juga pada kita semua ya, ketika kita lagi berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kejayaan Islam, yakinlah bahwa Allah itu punya banyak cara untuk membantu kita, kan begitu. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu ada zat yang maha tahu dan zat yang maha bijaksana. Jadi Allah itu ahsanul hakimin, zat yang paling bijaksana di antara orang-orang yang bijaksana. Baik, sanggup lanjutkan satu lagi karena sudah kita baca. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri
min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Perhatikan ayat ini, rahimakumullah, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Ini yang seringkali disalahgunakan untuk doktrinasi ini. Jadi memang ada doktrin-doktrin yang menyimpang. Jadi di antara cara untuk membuat tegar, membuat mantap berjuang itu ada janji liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Jihad fi sabilillah yang kemungkinan taruhannya nyawa, tapi janji Allah itu Allah lah yang akan memasukkan orang-orang yang beriman baik laki-laki perempuan itu jannatin tajri min tahtihal anhar, pada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cuma kalau panjenengan baca ayatnya, perhatikan ayatnya, ini ada yang dibuang. Apa yang membuat Allah itu akan memasukkan orang yang beriman itu ke surga? Ini nggak disebutkan di sini, nggak disebutkan. Jadi dengan tidak disebutkannya ini menunjukkan para muslim akan banyak hal yang menjadi sebab Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman itu ke surganya Allah. Dalam konteks ayat ini mungkin kaitannya dengan jihad fisabilillah. Itu. Dengan jihad fisabilillah. Jadi ini apa yang menjadikan Allah itu akan masukkan ke surganya? Enggak disebutkan. Ya, perhatikan ayatnya. Langsung liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Enggak disebutin. Maknanya banyak hal yang menjadi sebab Allah memasukkan kita ke surga. Cuma jangan dibalik. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah amal kita menentukan kepada surga? Tidak. Yang akan memasukkan kita ke surga itu Allah. Masuk tidaknya ke surga itu atas rahmat Allah. Bukan karena amal kita. Tapi amal kita menjadi satu faktor di mana Allah akan berikan rahmatnya kepada kita untuk masuk ke surganya. Ini disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih, la yadkhul ahadukum al-jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk salah satu kalian ke surga karena sebab amalnya. Salat kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, jangan dijadikan sebab kita masuk surganya Allah. Kenapa? Karena ini kewajiban kita. Kewajiban hamba gitu. Kabula, kewajiban kabula. Kabula pakuan bajang baja. Itu kabula. Jadi orang ngabula kita tunduk dengan perintah sayyidnya. Jadi merasa kita Abdullah, kabulan Allah, ya tunduk pada Allah. Jangan kemudian berharap kemudian kita mendapatkan surganya Allah, tidak. Karena kita ngabula. Terserah majikan kita. Majikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seringkali kita mendengar, wa ibu rahimakumullah, surga itu digambarkan min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai. Kan sering begitu. Kira-kira apa pesannya? Akan ada orang orientalis, orang-orang yang mengkaji Islam untuk mencari kelemahan Al-Qur'an dan Islam itu, ini mengkritik ini. Oh iya wajar, Al-Qur'an itu kan turun di gurun, padang pasir. Ketika ada air mereka senang gitu. Makanya surga digambarkan dengan tempat yang ada sungai mengalir gitu. Wajar dong. Coba ini turun di Indonesia mungkin ya. Sungainya banyak, mungkin gambarannya tidak lagi ada sungai. Sebenarnya tidak. Jadi tidak demikian sebenarnya. Manusia itu Bapak Ibu rahimakumullah, apapun tempatnya, dimanapun tempatnya, akan senang kalau ada air mengalir, ada kolam, bahkan mungkin dipancurkan airnya, senang dimanapun itu. Coba lihat rumah-rumah itu kalau ada kolamnya beda kesannya, senang.
Cuma tidak ada kolamnya mungkin karena nggak ada tempat untuk bikin kolam kan gitu kan. Seneng. Ada taman nggak ada kolam itu kurang menarik. Ketika taman ada kolam itu akan menjadi satu tempat yang menarik. Tidak hanya untuk orang Arab yang memang banyak yang gersang, di Indonesia pun atau di tempat yang banyak airnya itu akan senang kalau ada satu taman yang indah, di situ ada kolamnya. Insya Allah begitu. Itu watak manusia. Cuma ini satu gambaran tentang keindahan surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan menghapus dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, dan ada itu semua menurut Allah fawzan 'azima, keberuntungan yang besar. Jadi kalaulah orang itu oleh Allah ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka itulah keberuntungan yang sangat besar. Amin. Semoga kita semua nanti bertemu bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa berdoa ya. Lazim kita Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة